Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Sering mengamuk seorang pemuda hidup dengan kaki di rantai. Diterjang angin, pohon tumbang timpa rumah warga. Satu keluarga lumpuh asal Lebak dirujuk ke RSCM. Sering mengamuk dan merusak barang keluarga dan tetangga, seorang pemuda di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak terpaksa diikat menggunakan rantai. Subki, pemuda 25 tahun, sering mengamuk karena mengalami gangguan jiwa. Keluarga mengikat kaki Subki karena kondisinya yang semakin parah dan tindakannya seringkali membahayakan orang lain. Tidak hanya orang lain, Subki juga sempat beberapa kali mengamuk hingga melukai ibu kandungnya. Gejala gangguan kejiwaan yang dimiliki Subki mulai terlihat sejak ia lulus sekolah menengah atas. Semakin hari kondisinya semakin parah. Tidak hanya Subki, dalam keluarga tersebut juga terdapat satu anggota keluarga lainnya yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Di umur seberapa? Biasa-biasa aja atau gimana? Biasa aja lulus sekolah gitu. Mau lulus sekolah baru itu. Pintar malah ya Pak. Tadinya mau. Ini Bu, parahnya apa sih? Dia suka ngancurin barang-barang atau gimana? Iya, suka ngancurin barang-barang, lemparin gitu. Kemakannya di lantai. Dibuka rantainya dibuka dia. Kalau dibuka rantai gitu langsung ngamuk-ngamuk atau gimana? Langsung lari kemana gitu. Meski diikat rantai tidak dibenarkan, namun keluarga dan warga terpaksa melakukan hal tersebut karena pemuda malang itu semakin parah dan membahayakan. Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk pengobatan, namun karena terkendala biaya, akhirnya pengobatan pun dihentikan. Sekitar 3 tahun ada. Oh, 3 tahun. Ya. Itu yang paling parahnya itu 3 tahun? Iya, 3 tahun. Tapi sebelum-belumnya? Belum, enggak parah-parah banget gitu kan. Dari kecil malah justru dia dipandangnya pintar orangnya. Oh, gitu. Pintar. Kurang tahu gitu kan masalah dari awal asal usulnya gitu kan. Pokoknya semenjak lulus sekolah, dia hampir lulus sekolah, tahu-taunya udah begini aja gitu. Oh, gitu. Sedikit agak gimana gitu. Oh, gitu ya. Nah. Yang dikhawatirkan oleh warga di sini apa sih? Sehingga di rantai seperti ini. Ngerusak ini aja semua, kadang kan yang dirusak bisa asbes, bisa apa dipukulin sama dia gitu. Bahkan suka bawa bedog juga kadang kalau lagi ngamuk gitu kan. Oh, gitu. Keluarga berharap ada pihak yang peduli agar keluarga bisa mengobati kedua anaknya dan kembali sehat. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Akibat diterjang angin kencang, pohon yang berada di pinggir ruas tol Tangerang Merak di lingkungan Kelanggaran, Kelurahan Unyur, Kota Serang, roboh dan menimpa satu rumah warga. Bahkan pohon berukuran besar ini merusak atap rumah dan menyebabkan aliran listrik di wilayah tersebut terputus. Karena khawatir masih ada aliran listrik, penyingkiran batang pohon dilakukan petugas PLN. Saat kejadian, pemilik rumah kaget karena berada di rumah. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengaku mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Saudara-saudara kebetulan lagi ada acara, terus tahu-tahu ada hujan lah sedikit tuh ya, ada gede, tahu-tahu ada denger suara buang gitu. Nah, kirain itu orang kecelakaan, biasa kan, di jalan tol. Begitu saya keluar sama saudara, ternyata rumah tuh ketimpa, ada pohon tumbang gitu. Oh iya. Tapi nggak ada ini korban kan? Alhamdulillah tidak, cuma ini aja rumah. Warga juga berharap agar pengelola jalan tol Tangerang Merak segera menebang pohon berukuran besar yang berada di pinggir jalan agar tidak mengancam keselamatan pengguna jalan dan warga. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.
Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itulah yang dialami tersangka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sempat buron dan berpindah negara satu ke negara lainnya. Pelaku berinisial ETT ditangkap petugas gabungan di Guangzhou, China. Tersangka kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. ETT keluar dari Bandara Soekarno-Hatta dengan kedua tangan diborgol dan pengawalan ketat polisi. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, ETT dilaporkan oleh istrinya berinisial SAG ke Polres Metro Jakarta Utara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada bulan November 2023 lalu. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kejadian tersebut berawal ketika korban menanyakan paspor dirinya dan anak-anak yang disita oleh pelaku. Bukan mendapatkan penjelasan, korban justru dianiaya oleh pelaku. Dia memulai kekerasan, dilanjut dengan pemulaian kekerasan dengan cara menampar, menendang kelamin, dan menonjok mata kiri saya. Setelah saya jatuh di lantai, suami saya tidak berhenti menganiaya saya. Langsung dengan kakinya yang bagian kanan menginjak kepala saya bertubi-tubi sampai sepatunya lepas dan dia menginjak lagi dengan kaki dia. Di saat itu, Antonius Wijaya hanya di dalam mobil melihat, tidak membantu sama sekali. Setelah ditangkap, penggunaan paspor RI milik ETT dilakukan penarikan untuk membatasi mobilitasnya selama menjalani proses hukum. Dilakukan serah terima didampingi oleh pihak Direktur Jenderal Imigrasi dan langsung diserahkan langsung ke pihak Polres Jakarta Utara. Hal yang dilakukan imigrasi sendiri terhadap DPO ini apa, Pak? Ya, imigrasi saat ini fungsinya kemarin itu sempat mencegah. Nah, jadi hasil pencegahan ini langsung kami tanggapi, langsung kami pulangkan dan saat ini sudah kita serah terimakan semua ke Polres. Untuk status penggunaan paspornya bagaimana, Pak? Paspor sementara kita tarik. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman selama 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Dua pria menggunakan motor terekam kamera CCTV berjalan di unit rawat Puskesmas Rangkas Bitung. Satu pelaku menunggu di motor, sementara satunya langsung melakukan aksinya. Pelaku sempat melihat situasi sekitar dan setelah kondisi sepi, pelaku bersweater hitam. Tak butuh waktu lama, dua pelaku berhasil mencuri motor dengan lebih dulu membobol kuncinya. Korban mengungkapkan saat dirinya mengganti selang infus pasien, motor masih ada di parkiran. Namun saat akan mengambil obat dan mengecek, motornya sudah hilang. Logisnya setelah operan dinas jam 2, saya masuk ke kamar. Setelah itu ada dari cleaning service sekitar 2:30 datang menanyakan obat. Nah itu saya lihat motor masih ada. Nah kemudian saya masuk lagi ke kamar, melakukan tindakan infus di UGD. Terus saya ke belakang, nyantai sebentar. Setelah itu saya ke depan, ke kamar karena nelfon orang tua kan, mau cari buka untuk puasa. Setelah itu saya ambil tas, saya keluar, lihat motor sudah nggak ada. Itu sekitar jam 4 sore, motor sudah nggak ada. Korban kaget dan mengecek CCTV, ternyata motornya dibawa kabur pelaku curanmor. Saya pulang, dan nggak lama ada berita kehilangan gitu aja sih. Sebetulnya yang terjadi pada saat saya tahu mah gitu ya. Gitu. Kemudian ya mungkin langkah-langkah kami dari Puskesmas Rangkas Bitung yang jelas akan meningkatkan pengamanan ini karena masih ke dalam internal ya. Maksudnya sebagai perbaikan internal kita, insya Allah memang sebetulnya kami itu mempunyai penjaga malam itu 2. Cuman memang semua jaganya malam aja. Gitu. Mungkin untuk nanti ke depan penjaga malam kami akan diefektifkan dari pagi selama 24 jam dibagi shift. Itu sih langkah yang sudah akan kami lakukan. Usai kejadian, korban juga langsung melaporkan ke polisi dengan harapan para pelaku tertangkap. Ariel Maranus dan Aldi Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak.